orang Madinah terjadi perang, maka semua pembiayaan uang untuk perang ditanggung oleh penduduk Madinah walaupun dia tidak Islam. Maka konsep bernegara yang paling sempurna adalah yang dibuat Nabi Muhammad SAW. Bahkan demokrasi yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka pada saat itu masyarakat bermusyawarah di satu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Nanti bila kita sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi sebelah kiri, tengok di sebelah kanan, ini satu taman yang dibiarkan tiada binaan, tak ada hotel, tak ada apa. Ada tanam-tanaman bunga yang cantik dan indah. Tempat itu bernama Saqifah Bani Sa'idah. Disitulah Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh para sahabat, saat Nabi meninggal dunia, sahabat berkumpul di sana untuk bermusyawarah. Demokrasi pertama dalam sejarah dunia. Ketika itu orang Madinah ingin supaya yang menjadi pemimpin menggantikan Nabi Muhammad itu adalah seorang yang dari suku Aus, panglima perang dari suku Aus. Lalu kemudian Sa'ad bin Ubadah namanya. Kami ingin yang mengganti pemimpin kami adalah Sa'ad bin Ubadah. Sedangkan orang Makkah mengatakan kami ingin yang menggantikan Nabi Muhammad, bukan pengganti Nabi, tapi pengganti sebagai pemimpin ulil amri. Yang menggantikan Nabi adalah Abu Bakar Siddiq, yang menggantikannya adalah Umar bin Khattab. Maka saat itu mereka membacakan hadis Nabi, Al-A'immah min Quraisy, pemimpin itu dari Quraisy. Sahabat membacakan hadis yang lain, minnal amir wa minkumul wazir, yang menjadi amir pemimpin adalah orang Quraisy, yang menjadi wazir penolong-penolongnya, pembantunya adalah dari kalangan yang bukan Quraisy. Maka dengan demikian Sa'ad bin Ubadah pun kalah, yang menang adalah Umar bin Khattab. Musyawarah pertama di dunia untuk mengangkat pemimpin dengan cara wa amruhum syura bainahum. Lalu selepas itu Umar berkata, ada yang lebih layak daripada saya. Yang lebih layak itu adalah Abu Bakar Siddiq. Mana dalilnya? Sebab manakala Nabi sakit, yang diangkat menjadi imam salat adalah Abu Bakar Siddiq. Imamatun sughra, imam kecil salat, itu menunjukkan imamatun kubra, imam besar sebagai pemimpin negara. Maka Islam mengajarkan memimpin negara, ketaatan kepada pemimpin bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau kita tengok dalam ayat, ati'ullah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri, ta'ala kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Dalam ayat sebelumnya sifatnya ada dua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Kalau dia meletakkan amanah ila ahliha, dia orangnya amanah. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau dia menetapkan hukum hakam, antahkumu bil adli, dia bersikap adil. Pemerintahan negara disebut dengan kota Al-Madinah. Orang yang mengikut Madinah disebut dengan Madani. Orang mengikut Makkah, Makki. Orang mengikut Madinah, Madani. Orang mengikut Mesir, Misri. Orang mengikut Maghrib, Maghribi. Orang mengikut Sabah, Sabahi. Jadi apa yang kita ikut? Jadi kalau ada orang bertanya, apa makna Madani? Madani maknanya mengikut tarikh, hadarah, peradaban Islam yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi SAW melepas pasukan, apa kata Nabi? Di zaman itu 1400 tahun yang lalu, kalau orang berperang, ratakan semua dengan tanah, bakar rumahnya, hancurkan semuanya. Tapi Nabi diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedatangan dia menjadi rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang berada di church, gereja, tempat ibadah yang tidak Islam, jangan kamu ganggu mereka, kata Nabi. Satajiduna rijalan fis sawawi. Kamu akan bertemu dengan mereka, la ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pokok kurma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La taqtulu sabiyan murdi'an, jangan bunuh budak kecil yang sedang menyusu. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua
yang tiada berdaya. Ini baru ada pada kesepakatan Geneva dari United Nations. Bangsa-bangsa di dunia membuat kesepakatan kalau berperang tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan yang mengandung, tidak boleh membunuh budak kecil. Itu baru setakat 100 tahun yang lampau. Sebelum itu orang kalau membunuh berperang, habis semuanya, dibakar, dihancurkan, diratakan dengan tanah. Tapi negara yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan, menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan itu berterusan sampailah kita tengok bagaimana ketika Islam sampai ke Mesir. Sampai hari ini Kristen Koptik masih ada di Kaherah. Masa saya belajar di Kaherah masih ada Pope yang dipimpin oleh waktu itu di Alexandria. Pusat peradaban mereka berada di kota Alexandria. Mereka tidak ikut yang ada di Vatikan karena mereka punya kepemimpinan sendiri. Waktu itu namanya adalah Sinoda Baba Sinoda III. Maknanya apa? Islam tidak pernah menghilangkan walaupun berbeza keyakinan. Islam dengan ayat yang jelas, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau ada orang menggambarkan dalam bentuk gambar-gambar mengejek Nabi Muhammad SAW membawa pedang, sesiapa yang tidak bersesuaian dengan dia pancung kepalanya, bunuh saja, maka sesungguhnya itu hanyalah cara Allah supaya orang makin belajar Islam. Apakah betul macam itu Islam? Bagaimana konsep negara yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya muncullah orang-orang yang menulis tentang Nabi Muhammad. Ada satu buku History of God yang ditulis oleh Karen Armstrong. Selepas dia mengkaji tentang Tuhan, dia ingin pula mengkaji tentang Muhammad. Maka dia tulislah History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Buku itu menjadi bestseller. Semua orang membaca. Mereka tidak sebagai seorang muslim, tapi sebagai seorang kemanusiaan. Yang mau dilihat adalah bagaimana kemanusiaan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang lelaki dari Amerika bernama Michael H. Hart menetapkan 100 orang paling hebat di dunia, dan yang pertama sekali dia buat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pemerintah Mesir mengundang Michael H. Hart untuk datang ke Kairo untuk menyampaikan. Mereka mengadakan dialog. Kenapa engkau membuat Muhammad nomor 1? Seandainya yang menulis buku ini Abdul Somad, dia tulis Nabi Muhammad nomor 1, mungkin dia ingin dapat syafaat, ingin masuk surga. Tapi ini tak ada hubung kait sekali dengan Islam. Kenapa kamu buat? Sebab banyak pemimpin tidak sempat berkuasa, sudah meninggal dunia. Ambil contoh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa membawa 600.000 orang-orang Israel dari Mesir, dia selamatkan dari pembunuhan Fir'aun. Belum sampai ke Palestina, dia sudah meninggal dunia. Perjalanan itu diteruskan oleh murid Nabi Isa alaihissalam, diteruskan oleh murid Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad SAW dia sempat berkuasa, dan yang mendapatkan rahmatnya bukan hanya kawan, bukan hanya muslim, tapi seluruh manusia mendapatkan rahmatnya. Dan yang pertama kali di dunia ini membuat aturan perundang-undangan, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mencabut pokok kayu. Itu yang pertama kali adalah di kota Makkah dan Madinah. Bila kita sampai ke Bir Ali, kita mengatakan labbaik Allahumma umrah, labbaik Allah. Bila kita naik pesawat dari Malaysia sampai di atas Bukit Yalamlam, lalu semua pembimbing haji umrah kita mengatakan kita dah sampai di atas miqat, maka sila berniat haji dan umrah, labbaik Allahumma hajja. Bila kita sampai ke Makkah, ke Madinah, kita tak boleh membunuh binatang, kita tak boleh mencabut pokok kayu, kita tak boleh mengganggu orang. Semuanya menjadi haram. Maka tanah itu disebut dengan tanah haram. Yang di tempat lain halal, berburu halal, mencabut pokok kayu halal, tapi bila dah sampai di sana, dia menjadi haram, menjadi sesuatu yang terlarang. Jadi bila orang mengkaji tentang Islam, bagaimana cinta kepada negara, cinta
Nabi SAW manakala dia terusir dari kota Makkah menuju kota Madinah, naik dia ke atas bukit, dia pandang kota Madinah, dia pandang kota Makkah menuju Madinah. Apa kata Nabi SAW? Akhrajuni minki, mereka menghalau aku dari engkau. Wahai kota Madinah, wahai tempat lahirku, wahai tanah airku, akhrajuni minki, aku sudah terusir dari kampung halamanku, mereka yang sudah menghalau aku. Lau ma akhrajuni minki ma sakantu ghairak, seandainya aku tidak diusir dari engkau wahai Makkah, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu salah satu dalil bahwa kita mencintai kampung halaman, tanah air, negara tempat kita tinggal. Cinta yang bukan hanya setakat cinta membabi buta, tapi ada yang kita perjuangkan. Begitu juga dalam ayat, kita tidak boleh mengganggu orang bila berbeza keyakinan, beza agama. Maka dalam ayat itu dikatakan Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Dua, kalau mereka tidak membunuh kamu, mereka tidak menghalau kamu dari tanah air kamu, dari negara kamu, dari tempat kamu tinggal, dua saja sebabnya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum, mereka tidak membunuh kamu, wa lam yukhrijukum, mereka tidak menghalau kamu dari negara kamu. Maka kamu balas mereka, antabarruhum, buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Ayat ini bukan kepada orang Islam, tapi kepada orang yang tak Islam. Ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka orang tidak Islam itu bersama dengan kami? Maka keluarlah ayat ini sebagai jawaban. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, tidak membunuh kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak menghalau kamu dari negeri kamu. Antabarruhum, buat baiklah pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan hanya kerana berbeza lalu kamu tidak bersikap adil. Diulang Allah dua kali, i'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa, adil itu mendekatkan diri kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah ungkapan, bukan hadis Nabi, ini kata-kata hikmah, hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air, cinta kepada negeri, cinta kepada negara adalah bagian daripada iman. Kenapa bagian daripada iman? Sebab iman itu banyak. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73. Iman itu 3 bid'un, 3 sampai 9. Iman itu 3, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 73 cabang. Jadi ibaratkan pokok kayu, dia bercabang-cabang dari 3 hingga 73 cabang. A'laha, yang paling tinggi, la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, membuang sesuatu dari jalan. Jadi kalau membuang sesuatu dari jalan pun dianggap sebagai iman, maka cinta kepada negara juga bagian dari iman. Kenapa? Karena kalau tiada negara, kita tidak boleh mendapatkan pendidikan yang baik. Kalau tiada negara, kita tak boleh melaksanakan sholat, haji, zakat dengan baik. Kalau tidak ada negara, kita tengok sekarang bagaimana Ukraina dengan Rusia, bagaimana peperangan yang masih ada di Palestina. Untuk melihat Palestina tidak perlu menjadi muslim. Untuk memahami masalah Palestina tidak perlu menjadi muslim, cukup menjadi manusia saja. Menjadi manusia, insya Allah sudah paham Palestina. Menjadi manusia tanpa harus berpikir saya muslim, kamu tidak, saya Yahudi, kamu tidak. Maka di antara orang-orang Yahudi itu sendiri pun masih mengatakan kami Yahudi, Muslim saudara kami. Yang jahat berperang itu adalah Zionis, karena Zionis adalah sebuah gerakan politik. Maka ada beberapa kelompok Yahudi yang tidak ingin dipersalahkan dengan masalah Palestina. Tidak perlu menjadi muslim, cukup menjadi seorang manusia untuk paham masalah negara, memberikan keamanan, memberikan keselamatan. Maka dikatakan cinta negara. Apa bukti cinta? Paling tidak bukti cinta itu ada 3. Yang pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau orang cinta kepada sesuatu, dia akan selalu menyebut dan mengingat-ingat. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, kita selalu sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Kalau cinta kepada manusia, orangnya selalu kita sebut-sebut. Saya jumpa budak kecil, kata dia, Ustaz Somad selalu ada di handphone mak saya. Macam mana boleh? Rupanya dia tengok ada tazkirah. Ayah awak tahu? Tahu, alhamdulillah. Apa maknanya? Cintanya bukan kerana yang lain, tapi kerana Allah, kerana mendengar tazkirah, karena ingin tahu mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana sunat muakkad. Maka kecintaan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ahabba syai'an, kalau kita cinta, aktsara min zikrihi, selalu diingat, selalu disebut. Cinta kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Walaupun orang memuji kita, yang kita ingat tetap Allah. Awak bukan main, masya Allah, handsome, Allahu akbar. Anak awak ni cantik, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Kita selalu mengkaitkannya dengan Allah, bahwa kita tak punya apa-apa, tiada daya, tiada upaya, yang punya ini hanyalah Allah. Itulah yang kita katakan dalam pagi, petang, siang dan malam. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah. Di awal salat semuanya kita serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kerana kita cinta pada Allah. Di akhir salat semuanya kita balikkan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul tayyibatu lillah. Bila kita cinta kepada Nabi, selalu kita sebut-sebut dia. Kita sebut, kita ingat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa orang bersalaman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam solat itu sendiri nama dia kita sebut. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya kadang seorang istri bertanya kepada suaminya, betul ke awak cinta dengan saya? Ya. Kenapa tak pernah sebut nama saya? Dia minta, sebab dia tak percaya. Mungkin bagi orang Asia tak sama dengan orang Europe, Amerika. Bila dia suka dia cakapkan, bila dia suka dia tunjukkan. Orang kita mungkin ada segan, ada malu dalam hati saja. Akhirnya dia marah, kalau engkau tak percaya, belahlah dadaku. Apa ada di dalam? Nama orang lain. Maka sesungguhnya kalau kita suka, kalau kita cinta, salah satu tandanya kita selalu menyebut-nyebutnya. Alhamdulillah, saya selalu disebut-sebut orang. Ustaz Somad kemarin di Kuala Lumpur, betul. Ustaz nanti ada tazkirah di Sandakan malam tadi ramai. Ya, dah saya posting di Instagram. Bagi yang belum follow, sila follow. Tanda yang kedua adalah bila kita cinta, kita akan selalu ringan untuk berkorban. Biasanya orang ringan berkorban. Seorang lelaki bila cinta dia kepada perempuan, apa dia katakan? Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Itu biasanya belum nikah. Kalau dah dapat, berubah pikiran. Berarti cintanya tidak kekal abadi. Kalau orang tanda cinta, dia akan selalu berkorban. Apa yang sudah mereka korbankan untuk negeri ini 66 tahun yang lalu, 1957, sekarang 2023, 31